Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Hilmi Mudafar. Ya, kali ini saya mau bercerita perihal sakit yang saya derita. Jadi, saya mempunyai sakit yang mungkin di antara 1000 orang itu hanya sekitar 3% lah yang mendapatkan penyakit itu. Penyakit ini dinamakan dengan sudden deafness. Apa itu sudden deafness? Sudden deafness itu kehilangan pendengaran secara mendadak. Jadi saya mempunyai penyakit kehilangan pendengaran secara mendadak, tepatnya di sebelah telinga kanan. Beruntungnya hanya satu telinga. Ada beberapa kasus yang sampai kehilangan 2 telinga pendengarannya. Jadi yang awalnya bisa mendengar, akhirnya benar-benar tuli. Naudzubillah min dzalik. Nah, awal mulanya sih saya mulai sakit itu di tahun 2017 bulan Desember. Saya masih ingat itu di tanggal 5 hari Jumat Desember 2017. Di siang hari sih saya bekerja seperti biasa. Cuma saya punya kebiasaan buruk, yaitu merokok, kopi, dan makan sering telat. Kemudian sering makan mie instan, junk food, hal-hal yang mungkin sebagian besar orang zaman sekarang sih itu normal dan wajar, tapi ternyata itu menyebabkan efek yang buruk, terutama bagi kesehatan saya. Siang itu di hari Jumat saya seperti biasa saat jam istirahat kita makan, kebetulan saya makan waktu itu, kemudian saya ngopi sambil merokok selesai makan itu. Cuma yang saya rasakan saat itu tidak seperti biasanya. Yang saya rasakan saat ngopi sama rokok, saya mengalami sakit di sekitar kepala, tepatnya di sini. Nah, di sini itu menjalar ke belakang sini, sebelah sini menjalar ke belakang leher, dua-duanya itu saya rasakan sakit. Cuma saya berusaha untuk normal berpikir baik aja. Nggak ada masalah sih, mungkin ya kecapean aja. Nah, gitu. Pasca selesai dari ngopi itu, kopi habis 1 batang, saya pun melanjutkan pekerjaan saya seperti biasa. Kemudian saya menuju suatu tempat, bawa mobil. Waktu itu kebetulan saya bawa mobil. Yang terjadi ya, aktivitas yang saya lakukan setiap bawa mobil itu memang kalau saya jenuh, saya mendengarkan musik yang lumayan keras. Keras maksudnya bukan tipe seperti grunge dan lain-lainnya, bukan. Keras itu suaranya, volumenya aja yang mungkin yang tinggi. Nah, waktu itu saya mendengarkan hanya sebuah musik koplo dangdutan. Nah, gitu. Yang volumenya saya tinggikan, bassnya saya besarkan. Nah, itu. Waktu itu saya enjoy banget, nggak ada masalah dengan telinga pun. Nah, gitu. Selesai dari situ, beberapa jam kemudian, sore hari saya pulang kerja. Maghrib saya nyampe di rumah. Maghrib hari Jumat itu saya nyampe di rumah. Saya bergegas mandi seperti biasa. Yang kebiasaan yang lainnya itu saya selalu keramas setiap hari, minimal 2 kali sehari, pagi sama sore. Saya itu mandi selalu keramas. Waktu itu rambut saya lumayan nggak sependek ini ya, lumayan panjang ya. Pendek ini hanya terakhir ini aja. Nah, jadi saya selalu keramas. Nah, gitu. Kebetulan dan kebiasaan buruk lainnya, saya mandinya itu di maghrib. Tapi kalau orang bilang sih memang mandi di waktu perubahan ini ya, jam itu nggak baik. Nah, jadi jangan ini yang harus diperhatikan juga oleh teman-teman, jangan melakukan mandi yang terlalu sering di maghrib. Nah, gitu. Mandi yang baik itu kalau menurut dokter kesehatan maupun agama, itu mandi yang baik itu di waktu jam 3 sore itu.
Jadi perubahan suhunya nggak terlalu ekstrim. Tapi kalau sudah maghrib, suhu badan panas, kemudian disiram dengan air dingin, ya banyak kejadian hal yang buruk terjadi. Gitu. Selesai mandi, saya seperti biasa melakukan kegiatan biasa, sholat dan lain-lainnya, makan. Kemudian saya bermain dengan anak saya. Kebetulan anak saya waktu itu masih berumur 1,5 tahun lah, iya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Anak saya cowok. Saya bermain sama dia seperti biasa. Saya bermain di dalam kamar. Cuma yang terjadi saat bermain itu memang tidak sengaja anak saya memukul saya. Saya terkena pukulan anak saya pas di telinga bagian kanan ini, bagian kanan yang daerah sini, yang kena pukul itu daerah sini. Itu lumayan keras waktu itu, ukuran anak kecil, tapi saya nggak tahu kenapa kok kerasannya lumayan keras. Sehingga setelah terkena pukulan itu, tiba-tiba mungkin nggak sampai 5 menit ya, sekitaran segitulah, telinga saya yang sebelah kanan ini yang awalnya normal-normal aja, timbul denging yang sangat kencang. Denging itu tinggi sekali rasanya. Saya nggak pernah telinga itu sampai mendenging seperti itu, nggak pernah. Saya pikir itu wajar aja. Nah, mungkin dengingnya berjalan sekitar 10 menitan lah. Nah, kemudian 10 menitan atau 15 menit saya normal aja, saya nggak berpikir aneh-aneh, saya berpikir baik-baik aja. Saya tetap melanjutkan main sama anak saya, anak cowok saya. Yang terjadi setelah 10 menit itu tiba-tiba telinga saya terasa kedap. Jadi kalau teman-teman pernah kemasukan air kali ya telinga ya, kemasukan air kali telinga itu seperti itu rasanya. Jadi rasanya seperti kemasukan air. Saya bingung, kenapa nih telinga? Saya bergegas aja langsung ke kamar mandi. Mungkin kemasukan air, saya pikirnya gitu. Saya tuangkan dia ke kanan seperti ini, tetap nggak bisa. Akhirnya saya kamar mandi, saya coba tetesin air di telinga, untuk mancing lah kalau istilahnya ya, kalau orang-orang desa ngomongnya itu mancing. Akhirnya supaya keluar. Nah itu. Ternyata setelah saya lakukan hal itu ya nggak ada air yang keluar sama sekali, nggak ada. Nah kayak gitu. Ya jadinya saya masih berpikir mungkin nanti juga ya normal lagi. Dan pun waktu itu saya nggak merasa budak, gitu. Saya nggak merasa budak waktu itu. Bukan nggak merasa budak ya, mungkin sudah budak, cuma karena pendengaran yang sebelah kiri saya itu normal, sangat-sangat normal, jadi nggak kerasa, satu telinga pun nggak kerasa waktu itu. Akhirnya selesai dari itu saya bawa tidur. Kebetulan saya tidurnya waktu itu telinga sebelah kanan ada di bawah, jadi posisi tidurnya gini itu, dengan harapan siapa tahu nanti airnya keluar. Masih berpikiran seperti itu saya. Dapat sekian 2 jam tidur, saya terbangun, kok masih tetap ya, masih. Jadi rasanya itu kebas, jadi mati rasa, diginikan ini tidak kerasa, tapi saya merasa masih mendengar, padahal itu sudah nggak mendengar. Saya bangun, kemudian saya main game di handphone, kemudian masih saya merasa normal aja, saya bawa tidur lagi. Sebenarnya dalam waktu itu saya sudah mulai panik, sebenarnya tengah malam sudah mulai panik, gitu. Saya takut, gitu. Cuma saya bawa tidur lagi dengan posisi yang sama, telinga sebelah kanan masih di bawah. Gitu. Setelah saya tidur, kemudian subuh jam 4 jam 4:30 lah saya bangun. Ketika saya bangun, yang terjadi apa? Saya benar-benar panik, dalam puncak kepanikan itu yang waktu itu.
Saya merasa telinga sebelah kanan ini benar-benar kebas, sakit. Bukan maksud saya nggak kerasa sakit, kebas dan nggak mendengar. Dan ketika saya membuka mata, waktu itu saya membuka mata seperti ini, yang saya rasakan itu atap semuanya berputar. Dan disitulah saya paham ternyata, wah, pusing berputar itu namanya vertigo. Nah, saya mengalami hal itu. Saya panik, saya bergegas langsung bangun. Kebetulan istri saya tidur di kamar lainnya. Nah, saya tidur di kamar anak saya. Saya panik, saya bangun. Yang saya lakukan waktu itu, saya berlari keliling rumah. Jadi saya lari keliling rumah dengan kondisi vertigo. Yang terjadi apa? Saya ambruk, tapi saya lari lagi. Saya berusaha seimbang. Saya ingin sembuh. Nah, gitu. Kenapa saya lari? Saya dulu pernah mengalami yang namanya kalau mungkin udara terjebak di telinga, pernah naik pesawat seperti itulah. Dan ketika saya dulu aktif di sepak bola dulu ya sama kayak gitu. Ketika berlari kemudian nafasnya itu terengah-engah, nanti telinga itu ngepop lah istilahnya, plek. Nah, gitu. Itu nggak saya dapat. Yang terjadi malah saya mengalami mimisan. Setelah lari itu, dan saya menuju kamar istri saya. Kemudian saya bilang, saya minta tolong, saya sudah benar-benar nggak kuat. Saat minta tolong itu saya jatuh. Di situ titik yang saya rasakan, titik terjatuh, yang terjadi sakit yang saya rasakan. Gitu. Kebetulan istri saya nggak bisa mengendarai sepeda motor, nggak bisa mengendarai mobil. Akhirnya dia waktu itu sudah hari Sabtu, dokter THT itu semua tutup. Jadi saya menunggu mertua saya untuk datang untuk mengantar saya ke rumah sakit. Inilah yang bikin saya juga ini ya, di rumah sakit juga ya jengkel dan lain-lainnya. Kondisi saya sudah nggak begitu vertigo, cuma saya linglung, nggak imbang, jalannya nggak imbang. Jadi seperti jalan itu napak, nah kayak kaki itu nggak napak, istilahnya kayak gitu. Setelah saya periksa di THT, yang meriksa waktu itu memang kebetulan bukan dokternya sudah off hari Sabtu itu, THT kosong. Saya dipaksakan ke sana, dicek, disampaikan kalau saya nggak kenapa-napa. Nah kayak gitu, nggak kenapa-napa, malah saya disuruh pulang. Padahal saya juga nggak mengada-ngada, dan waktu itu tidak dilakukan tes pendengaran dan lainnya, tidak. Nah itu memang belum memadai. Waktu itu saya di desa, rumah sakitnya juga masih tipe C. Akhirnya saya berinisiatif, karena saya ada seorang perawat yang kasihan sama saya benar-benar menangis waktu itu. Saya menangis. Kemudian saya langsung dibawa ke spesialis penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam itu saya diberikan obat Mertigo, saya masih ingat, Mertigo, kemudian vitamin B kompleks, kemudian ada satu obat sakit kepala, saya lupa namanya. Itu yang saya terima. Kemudian karena dokternya juga nggak bisa jawab apa-apa, dicoba ini nanti pada hari Senin saya disuruh untuk ke Polisaraf. Saya ini aja sih, saya minum aja sih, nah kayak gitu. Coba setelah saya sampai di rumah itu saya browsing, saya sebenarnya sakit apa. Justru disitulah titik kesalahan seseorang ketika panik, itu mencari tahu penyakitnya apa. Bagus kalau kita siap, tapi kalau kita nggak siap itu fatal. Saya mencari di Google, yang saya dapat hanya penyakit yang muncul itu Meniere. Ya, Meniere. Ya, penyakit yang sekiranya mungkin nggak bisa sembuh. Disitulah titik saya sangat takut dan sangat sedih. Yang takutnya ya saya nggak bisa berguna bagi anak istri saya nggak bisa berguna bagi orang tua saya,
anak saya waktu itu masih kecil. Kemudian ya banyak hal yang saya takutkan saat itu. Banyak hal yang saya takutkan tentang penyakit Meniere itu. Kemudian dapat sekian hari Senin saya ke Polisaraf. Hari Seninnya benar, saya di sana belum apa-apa sudah divonis Meniere. Saya divonis Meniere di sana. Apa yang terjadi? Saya masih ingat, saya benar-benar drop di sana. Saya benar-benar drop. Saya benar-benar mental saya benar-benar hancur, mental saya benar-benar jatuh. Yang saya tahu dari Meniere itu tidak akan pernah bisa sembuh. Dan dia akan vertigo sewaktu-waktu. Itu Meniere. Dokter mengasih saya resep untuk 5 hari. Saya minum. Sayangnya waktu itu saya nggak ada inisiatif untuk ke rumah sakit yang lebih bagus dan lain-lainnya, karena saya belum menemukan kalau saya ini punya sakit apa. Yang saya tahu hanya sakit Meniere itu. Setelah beberapa hari saya browsing, dapatlah saya sebuah web yang sama penyakitnya, ternyata sama dengan saya, dan ternyata itu penyakit saya baru tahu, ternyata penyakit saya itu bukan Meniere. Dari web itu penyakit saya adalah sudden deafness, jadi kehilangan pendengaran secara mendadak. Jika Meniere itu bedanya dengan Meniere itu, kalau Meniere itu suatu saat sewaktu-waktu kita akan tiba-tiba pusing berputar, vertigo, kemudian jatuh terus begitu Meniere. Jadi ada kelainan saraf di dalam telinganya. Tapi kalau sudden deafness, dia sel sarafnya yang di dalam, jadi di dalam telinga itu rusak. Itu. Di web itu disebutkan dia juga mengalami hal yang sama dengan saya. Kemudian dia berobat kemana, dan kebetulan ada nomor kontaknya. Nanti di postingan selanjutnya saya cari ulang, kemudian saya posting di sini cerita itu. Ya, akhirnya saya inisiatif 3 hari setelah sakit itu saya kembali ke Polisaraf. Saya minta rujuk. Saya nggak ingat, ternyata saya kesananya itu pakai umum, bukan pakai BPJS. Karena saking paniknya saya, jadi bukan pakai BPJS, pakai umum. Kenapa saya harus minta rujukan gitu? Tapi tetap dirujuknya ke Malang. Ternyata di Malang itu di Rumah Sakit Saifullah Anwar, saya ditangani oleh dokter muda, tidak dilakukan langsung tes. Jadi tesnya itu umum maupun BPJS itu pakai antrian. Jadi antrian untuk tes itu sekitar 2 minggu. Itu untuk tes pendengaran saya, tes pendengaran, audiometri, sama tes keseimbangan, saya nggak paham. Akhirnya saya memutuskan, saya berpikirnya saya bukan mobil yang bisa ditunda sakitnya, kemudian sesuatu nggak akan nambah lain-lainnya. Saya berpikirnya saya ya manusia. Akhirnya saya cari di web, mana sih dokter THT yang prof. Saya benar-benar cari profesor untuk menyembuhkan, prof. Akhirnya saya cari di web, ketemu di Siloam. Saya ada di Siloam waktu itu dengan profesor, saya lupa namanya, dengan prof di Siloam, salah satu profesor di sana. Dan ternyata di sana saya langsung saat itu juga bergegas, dapat 1 minggu itu bergegas dari Jumat ke Jumat lagi. Disampaikan di sana, wah, menurut profesor tersebut, kejadian yang saya alami, penyakit yang saya alami itu merupakan kejadian gawat daruratnya THT. Jadi teman-teman yang mempunyai mungkin sakit yang sama seperti saya, jangan sampai lewat dari 7 hari untuk segera ke THT yang spesialis juga, gitu. Jadi langsung dilakukan beberapa tindakan oleh profesor. Jadi saya dianggap telat, cuma coba kita bantu. Alhamdulillah di sana saya baru mendapatkan
ini yang saya harapkan. Dari awal saya mendapatkan dokter yang kesannya menakut-nakuti saya, jadinya saya nggak punya mental, selalu drop. Di sana profesor benar-benar melayani saya, menyemangati saya, dan saya diwajibkan datang lagi. Waktu itu saya masih ingat saya diberi obat prednison, kemudian vitamin B kompleks, sama anti peradangan. Nah gitu. Kemudian saya diminta untuk tes audiometri di daerah depan rumah sakit Karangmenjangan waktu itu, Surabaya. Nah, saya ke sana, ternyata benar telinga saya itu yang kanan itu sudah nyampe 80 dB. Jadi nggak mendengar apa-apa kecuali suara keras ban. 80 dB itu suara gemuruh ban truk besar itu baru terdengar. Jadi istilahnya kalau sound, suara saya itu yang mendengar hanya bassnya aja, treble-nya nggak ada. Nah, yang terjadi seperti itu. Akhirnya pada suatu saat waktu itu saya konsultasi di sana. Kalau saya baca di web itu, nah kalau di web yang saya baca sebelumnya, kalau dia berobat di Dr. Leni di daerah Surabaya. Kalau rumah sakit dia dinas di RS Waru, Dr. Leni Spesialis THT. Nah, dia sembuh di sana. Akhirnya saya dengan pertimbangan dari pihak lab audiometrinya, kalau ke Siloam memang biayanya mahal. Kemudian saya ke Dr. Leni itu ada sekitar saya langsung ke sana, kemudian dijadwalkan besoknya baru bisa ketemu dengan Dr. Leni. Saya juga sama, dianggap telat, sama dia tetap menyemangati, pasti bisa, siapa tahu bisa, saya jangan mendahului Tuhan, istilahnya seperti itu dengan Dr. Leni. Nah, itu akhirnya waktu itu ternyata yang saya lihat ternyata sama, sebenarnya obatnya sih sama dengan profesor, cuma bedanya itu kalau di Dr. Leni itu ada prednison, kemudian vitamin B kompleks, kemudian mecobalamin injeksi, kemudian antiinflamasi, itu aja, vitamin lainnya. Nah gitu, saya masih ingat sekali. Jadi saya setiap 3 hari sekali itu disuntik injeksi mecobalamin B12. Jadi berupa ampul dia disuntikkan kayak gitu. Jadi di sana setelah 3 hari perawatan itu ada perkembangan. Jadi DB yang saya alami itu naik ke, ada beberapa frekuensi yang naik, tapi ada beberapa yang sudah terjebak di 80 itu, bahkan 120 ada. Nah gitu. Jadinya tetap saya coba saya berobat di Dokter Leni itu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Pada suatu akhirnya Pak Dokter Leni menyampaikan, mohon maaf saya harus mengatakan yang sebenarnya, kalau telinga Anda sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di sana saya sangat benar-benar sedih. Nah itu sangat sedih. Akhirnya ya saya pasrah. Saya nggak mendengar apa-apa, yang penting saya sudah seimbang. Saya cuma nggak mendengar telinga sebelah kanan. Waktu itu saya sudah pasrah. Cuma yang karena saya panik dan juga ingin sembuh dan lain-lainnya, yang saya lakukan adalah malah bergabung dengan mencari tahu kenapa sih telinga saya ini ternyata ada yang namanya tinnitus dan lain-lainnya. Di situ saya malah lihat di YouTube. Ini yang mendasari saya bikin video ini di YouTube, kalau penyembuhan tinnitus. Nah, itu justru karena saya ingin menyembuhkan tinnitus dengan cara dipijat dan lain-lainnya, padahal saya nggak terlalu tinnitus, hanya ada suara serem gitu aja, menurut saya sih seperti itu, dan saya pun terbiasa. Justru karena saya menghakimi saya ingin sembuh, saya ada suara seperti itu, akhirnya saya menderita. Saya benar-benar depresi, stres di sana, depresi banget, stres di sana. Berat badan saya sampai jatuh ke 41.
Bayangkan, turun sekitar 10 kiloan. Nah, turun sekitar 10 kiloan. Akhirnya saya datang ke dokter Leni lagi, saya sampaikan seperti itu, kemudian diberikan obat yang sama untuk beberapa hari, nggak ada perubahan. Pada akhirnya saya bertanya tentang pengetahuan saya tentang suntik intratimpani, jadi suntik di telinga, di dalam gendang itu. Saya disarankan ke dokter Nilo di RS Darmo. Di situ saya disuntik di sana, ternyata harapan saya bisa sembuh, malah nggak ada perubahan. Yang terjadi malah gendang telinga saya malah bolong. Nah, gitu. Bolongnya karena nggak ada edukasi tentang kalau sudah disuntik nggak boleh kena air, kalau sudah suntik nggak boleh kena kotoran dan lainnya, harus jaga kebersihannya. Itu yang terjadi, jadinya telinga saya yang sebelah kanan sudah nggak mendengar, sekarang gendang telinganya juga bolong. Nah, gitu. Ya, itu yang ingin saya bagi, yang pelajaran yang mungkin bisa teman-teman petik di sini ya. Ketika teman-teman sakit, jangan panik. Yang pertama, kalaupun teman-teman menderita yang seperti yang saya alami, tiba-tiba mendenging, telinga mendenging dengan waktu yang frekuensi yang lama, segera periksakan ke THT saat itu juga. Kemudian bawa ke THT yang benar-benar expert demi kesehatan sendiri. Jangan ragu untuk melakukan duit. Kemudian jaga selalu pendengaran dengan cara tidak terlalu sering berkata secara keras, kemudian tidak mendengarkan suara keras, terutama pakai headset, jangan. Jadi kalau Anda bekerja di sebuah pabrik dengan suara bising, gunakan APD yang benar, gunakan peredam dengan yang benar, demi kesehatan kita masing-masing. Ingat, telinga itu aset, mata, telinga itu aset. Semua indera kita yang kita punya itu aset. Jadinya ya yang saya sampaikan, mari jaga benar-benar kesehatan kita. Jangan panik ketika sakit, lakukan ke yang lebih expert, tanyakan pada dokter. Jangan cukup dengan satu dokter kalau Anda tidak merasa yakin. Nah, gitu. Karena dengan panik kemudian stres, maka sakit lain-lainnya yang Anda derita. Di channel di video-video berikutnya saya akan cerita akibat saya panik, akibat saya stres, akibat saya frustasi yang berakibat ke banyak penyakit yang saya derita. Ya, intinya keep healthy boys, keep healthy. Jadi satu untuk teman-teman semua, mari peduli dengan orang sekitar, peduli dengan kesehatan kita. Semoga corona ini juga cepat berlalu, kan sekarang musim corona. Nah, itu aja. Saya juga buat video ini rencananya kalau memang saya berhasil menjadi trending ataupun bisa menjadi, nantinya bisa menjadi inspirasi dan lain-lainnya. Dan kalaupun sudah bisa dimonetize, rencana saya berikhtiar, saya berdaftar memang 10%-nya atau beberapa persennya nantinya akan saya bagikan dengan kaum deafness. Saya merasakan bagaimana tidak bisa mendengar itu sangat disepelekan orang. Bahkan orang pun yang nggak tahu kalau saya nggak bisa mendengar, itu pun ya sangat sedih ketika saya merasakannya. Itu aja guys. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.